Halo teman-teman, kembali lagi di channel LNF Trilogy. Sebelum masuk ke dalam alur filmnya, jangan lupa untuk subscribe channel ini ya, biar kalian gak ketinggalan video-video lainnya. Dan kali ini kita akan membahas cerita tentang film Captive yang dirilis pada tahun 2020. Film ini bercerita tentang seseorang gadis yang bernama Lily yang mengalami kekerasan dari ayahnya. Merasa tak nyaman di rumah, Lily memutuskan untuk melarikan diri ke hutan bersama pacarnya. Namun di tengah perjalanan, pacarnya meninggalkan Lily dan tanpa diduga pacarnya tak pernah kembali. Lily, seorang gadis piatu yang cantik dan masih belia. Dia tumbuh dan berkembang bersama ayahnya yang merupakan seorang pecandu alkohol. Lily sangat suka menulis. Dia selalu mencurahkan isi hatinya di buku hariannya. Dalam kesehariannya, dia dituntut untuk mengurus pekerjaan rumah tangga, dan tak jarang ia mendapat perlakuan kasar dari ayahnya. Lalu suatu hari, Lily akhirnya memutuskan untuk meninggalkan rumah itu. Tentu saja, dia pergi bersama Neil, pacarnya. Dan di perjalanan, Lily sempat bercerita tentang kejenuhannya di rumah. Namun, saat pacarnya berusaha menyentuhnya, pacarnya terkejut menemukan memar di tubuh Lily. Pacarnya merasa kecewa karena Lily tak pernah mengungkapkan apa yang terjadi padanya. Menyadari pacarnya diperlakukan kasar oleh ayahnya, Neil pun menyita ponsel Lily agar tidak diaktifkan lagi. Mereka pun lalu melanjutkan perjalanannya. Lalu sampailah mereka di tengah hutan. Kelelahan mulai menghampiri Lily dan mereka berdua. Persediaan air minum mereka hampir habis dan suasana semakin kacau. Neil memutuskan untuk pergi mencari sungai, sementara Lily beristirahat dan membangun tenda. Langit mulai gelap, namun Neil pacarnya tak kunjung kembali. Lily mulai merasa ketakutan mendengar suara-suara aneh dan binatang malam di luar tenda. Lily berusaha mencari ponselnya di tas Neil, namun yang ia temukan hanya jaket dari pacarnya yang membuatnya semakin panik. Pada pagi harinya, Lily hanya bisa menangis dan terus berjalan sendirian melalui hutan. Hingga akhirnya ia mendengar suara serigala yang membuatnya semakin takut. Namun, ia menemukan sebuah rumah milik Evan, seorang pria parubaya. Lily meminta bantuan untuk meminjam telepon. Menyadari Lily kelelahan, Evan memberikan minum dan menyuruhnya untuk masuk. Namun tiba-tiba, Lily dikurung di sebuah ruangan dengan tangga turun di hadapannya. Perlahan, Lily turun ke dalam kegelapan. Dan di sana dia menemukan sebuah ruangan bawah tanah yang dipenuhi banyak potongan surat kabar tentang hilangnya seorang anak perempuan yang bernama Catherine. Dinding itu dipenuhi dengan artikel yang mengerikan. Mengetahui ada yang tidak beres, Lily mencari senjata untuk melindungi diri. Tiba-tiba Evan datang dan mengejutkannya. Evan memperingatkan Lily untuk tidak menyentuh barang-barangnya. Ia berusaha membujuk Lily untuk membersihkan diri dan makan bersama. Namun Lily yang masih syok menolak perintah-perintah Evan, yang justru membuat Evan marah, mengingatkan Lily pada perlakuan ayahnya. Akhirnya, Evan menunjukkan sebuah treadmill kepada Lily, yang semakin kebingungan. Dengan cemas, Lily meminta Evan untuk meninggalkannya sendiri. Menjelang malam, Evan mengunci pagar rumahnya, sementara Lily hanya bisa menangis lagi meratapi nasibnya sekarang. Paginya Evan membaca koran, dan di sana Lily terlihat dalam berita sebagai gadis yang hilang. Di sisi lain, terdengar samar-samar suara Lily yang terus berteriak, meminta keluar. Mendengar rengekan itu, Evan segera menemuinya untuk menenangkan Lily. Dan malam itu Evan memberikan kasur untuk Lily. Lily pun akhirnya bisa tidur meskipun dia tidak tidur sendirian. Evan duduk di sampingnya, memeluk boneka sambil menemaninya. Di hari lainnya, Lily dibangunkan oleh suara telepon yang terus berdering, tetapi Evan mengabaikannya. Setelah sarapan, Evan memerintahkan Lily untuk berbaring dan Lily pun dipaksa melakukan sit-up. Saat menolak, Evan membentaknya yang membuat Lily teringat kembali perlakuan kasar dari ayahnya. Setelah kondisi Lily sedikit tenang, dia berusaha mencari jalan keluar. Evan kemudian mengajaknya makan di meja makan. Di sana, Lily diminta untuk memimpin doa. Sambil berdoa, Lily terus memperhatikan sekeliling. Di dekatnya dia melihat telepon, dan perlahan dia meraih pisau yang ada di sana. Namun, perlawanan Lily sia-sia. Lalu sore harinya, Evan kembali mengajak Lily berlatih. Namun sebelum itu, dia menyuruh Lily berganti pakaian dan memerintahkannya untuk berlatih lari. Sementara Lily berlatih,
Evan pergi ke dapur untuk menyiapkan makan malam. Tiba-tiba terdengar ketukan pintu. Ternyata adik Evan datang berkunjung karena teleponnya tak pernah dijawab. Evan mengaku sibuk merawat Catherine yang ternyata sedang kembali. Evan mengidap delusi parah dan Jeff, adiknya, datang untuk mengingatkan Evan agar rutin mengunjungi dokter dan minum obat. Meskipun Evan mulai bicara ngawur tentang Catherine, Jeff tidak mencurigainya. Dia hanya mengingatkan Evan untuk meminum obatnya dan kemudian pamit untuk pergi. Setelah latihan, Lily membersihkan diri sementara Evan merapihkan kamar Lily. Di sana Evan mulai menceritakan tentang barang-barang kesayangan Catherine. Lily mulai memanggil Evan dengan sebutan ayah dan si ayah pun pamit untuk pergi. Lily kemudian berkeliling untuk mencari-cari sesuatu di kamarnya dan menemukan foto Catherine di cermin. Tak lama setelah itu, Evan datang membawakan makanan dan mengungkapkan rasa sayangnya, mengatakan bahwa dia tak ingin Catherine meninggalkannya lagi. Perkataan itu membuat Lily mulai merasa dimiliki. Namun saat Evan tidak lagi mengurungnya dan menyimpan kunci kamarnya, Lily merasa sedikit lebih bebas. Di waktu yang bersamaan, dia melihat tasnya di kolong ranjang dan merindukan Neil, pacarnya. Hanya bisa menatap foto pacarnya, Lily menemukan buku harian Catherine yang menceritakan kehidupan Catherine bersama ayah dan ibunya yang selalu bertengkar. Kecelakaan yang merenggut nyawa ibunya membuat Evan menderita delusi. Evan merasa bersalah atas kecelakaan itu yang membuat Catherine meninggalkannya karena tak tahan dengan perubahan drastis pada ayahnya yang menjadi lebih arogan, mengekang, dan memaksanya berlatih keras untuk mencapai cita-citanya yang belum tercapai. Sejak saat itu Lily mulai mengerti dan mulai terbiasa dengan kehidupan barunya. Dia merasa dimanjakan, asalkan mau menuruti semua permintaan Evan untuk berolahraga. Berbeda dengan Catherine yang merasa dikekang. Lalu sesaat kemudian telepon kembali berdering. Ternyata Jeff menelpon Evan lagi. Kali ini hanya mengingatkan Evan untuk meminum obat dan pergi ke dokter. Namun kali ini Lily tak berusaha meminta pertolongan pada Jeff. Dia tidak berteriak atau mencoba apapun, hanya diam. Setelah telepon terputus, Evan kembali mengajak Lily makan. Saat itu Lily dengan jujur mengungkapkan bahwa dirinya baru saja datang bulan, lalu merengek kepada Evan untuk membelinya pembalut. Melihat buah hatinya menangis, Evan langsung pergi untuk membeli pembalut tersebut. Lily merasa kasih sayang Evan yang berbeda dengan ayahnya dulu. Dulu saat dia mengaku datang bulan dan meminta istirahat, ayahnya malah memukulnya dan memaksanya untuk membereskan rumah. Namun tiba-tiba, saat Evan kembali, Neil muncul di depan rumah dan menunjukkan foto Lily. Dia bertanya tentang keberadaan Lily. Evan yang melihat ini langsung mengusir Neil dengan kasar, membuat Neil ketakutan dan akhirnya pergi. Setelah itu Evan menempelkan foto Lily di kulkas. Saat makan malam, Lily sempat menanyakan tentang pekerjaan Evan, dan Evan mengungkapkan bahwa dia dulunya seorang pengajar dan kini sudah pensiun. Oleh karena itu, Lily akan dididik di rumah tanpa perlu pergi ke sekolah. Hari demi hari, hubungan mereka semakin akrab. Lily mulai merasa nyaman dan terbiasa dengan kehidupannya yang baru, menjadi anak Evan. Dia mulai mengikuti rutinitas latihan berat yang diajarkan Evan, berlari mengelilingi rumah, melakukan sit up dan juga skipping. Semua itu dilakukan tanpa tekanan. Evan juga mulai mengajarinya menyanyi. Malah setiap malam sebelum tidur, Evan menyanyikan lagu untuk Lily yang membuat hubungan mereka semakin bahagia. Dan suatu hari ketika Lily sedang bersiap untuk latihan, Evan memberinya kado ulang tahun untuknya. Saat Evan pamit keluar untuk membeli kue ulang tahun, Lily membuka kadonya. Ternyata Evan memberinya sebuah ponsel. Setelah Evan pergi, Lily menyadari bahwa pintu tidak terkunci. Dia pun segera keluar, menghirup udara bebas dan merasakan kebebasan untuk pertama kalinya. Namun saat Evan kembali, dia terkejut melihat Catherine sudah ada di hadapannya. Catherine merasa aneh karena ayahnya tidak menunjukkan rasa rindunya atau bertanya kabarnya. Padahal mereka sudah lama tidak bertemu. Evan malah berusaha menyembunyikan kue ulang tahun yang dibawanya, lalu memaksa Catherine untuk masuk ke kamarnya sementara dia akan menyiapkan sesuatu. Catherine yang merasa canggung di dalam kamar, dan di atas meja dia melihat buku hariannya. Setelah membukanya, dia terkejut karena ada bagian yang diisi oleh orang lain, yaitu oleh Lily. Tak lama kemudian Lily muncul dan berdiri di hadapannya. Catherine yang kebingungan hanya bisa menatap Lily yang berada tepat di depannya. Lily lalu menjelaskan bahwa dirinya sekarang adalah Catherine, anak kesayangan dari ayahnya Evan. Nasibnya tak seberuntung Catherine yang selalu diperlakukan kasar oleh ayahnya dulu.
Kehidupan Lily sekarang adalah menggantikan peran dari Catherine yang kabur meninggalkan ayahnya yang menderita delusi pasca kecelakaan. Untuk pertama kalinya Lily merayakan ulang tahun bersama sosok ayah yang memujanya. Kehangatan dan perhatian yang ia terima dari Evan membuatnya merasa dihargai, sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Dan senyum lebar Lily mengajak Evan untuk pergi jalan-jalan. Kali ini dia yang akan mengemudi. Lalu kemudian film pun selesai. Dan itu dia alur dari cerita film ini. Semoga kalian menikmati cerita ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Terima kasih dan semoga kalian sehat selalu juga bahagia. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.